Oke, teman-teman. Halo. Halo, Halo, suara aku kedengaran nggak? kedengaran aman. Oke. Kita mulai aja ya, teman-teman. Kayaknya udah cukup banyak yang gabung. Oke. Mungkin untuk teman-teman editor bisa sambil di chat teman-temannya yang belum bergabung biar segera masuk gitu. Karena kita udah mau mulai sekarang. Ya, em, selamat pagi, siang, dan malam teman-teman semua dimanapun kalian berada. Apa kabarnya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan walafiat ya. Sebelumnya aku minta maaf, ini kamera aku nggak bisa dinyalain. Jadi kita cuma bisa lihat kameranya Kak Bona Iya, aja ya. masa aku sendirian sih nggak ada Iya, temennya? iya soalnya bermasalah Kak, ini kameranya nggak ngerti Ya juga udah nggak apa. kenapa. Iya, oke. Kenalin aku Aulia dari HRD. Pada kesempatan ini diamanahkan sebagai moderator untuk memfasilitasi teman-teman selama proses workshop ini. Nah, sebelumnya aku mungkin mau tes suara dulu nih buat teman-teman yang udah gabung. Karena ini kan semua matiin kamera ya. Jadi kita nggak tahu orangnya ada atau nggak di sana. Mungkin yang aku panggil namanya bisa buka mikrofonnya ya. Kak Shirley Lin, ada? Ada. Oke. Kak Fadilah Nur Hasana. Halo Kak Fadilah. Ada? Ada. Oh, oke. Udah masuk Kak. Kak Muhammad Haidar. Oke. Kak Muhammad Fadil Firdausi. Oke. Kak Mega Lestari Abadi. Hadir. Oke. Kak Bayu Baharudin. Hadir Kak. Waduh, kencang sekali suaranya. Semangat ya Mas ya. Kaget saya. Oke. Mbak Alinda Fitriana. Halo, hadir. Oke. Oke, sisanya nih kayaknya anak HRD ya. Atau masih ada editor yang masih belum disebutkan namanya? Kayaknya udah ya Kak Dila ya Kak. Iya, iya. Oke. Oke teman-teman, tema workshop kita kali ini itu temanya motion graphic, akan diisi oleh Kak Bona. Halo Kak Bona, terima kasih udah menyempatkan hadir untuk ngisi workshop ini. Nah untuk aku mungkin kenalin sedikit tentang Kak Bona ya. Kak Bona ini nama lengkapnya Bonaventura Vito Silva, kelahiran 1996, kemudian kuliahnya di Jerman. Pengalaman organisasinya itu di PPI Halle, bener nggak itu penyebutannya? Di bidang dokumentasi. Halo. Oh, Halle. Oke, makasih Mas koreksinya. Dan juga pernah di PPI TV juga sebagai editor, produser, dan eksekutif produser gitu. Nah, oke, mungkin untuk memulai acara kita bisa berdoa terlebih dahulu ya teman-teman menurut kepercayaan masing-masing supaya kedepannya acara ini bisa berjalan dengan lancar. Ya, berdoa dimulai. Selesai. Oke, aku langsung aja persilahkan ke Kak Bona. Waktu dan tempat aku persilahkan. Udah mulai dari sekarang ya. Tadi ada yang baru masuk tuh siapa? Rizky siapa? Ada yang baru masuk ya? Iya. Kak Rizza jangan-jangan. Bukan Bukan ya? Rizky siapa itu? Oh ya, halo Rizky. Rizky hadir. Mikrofonnya mungkin bisa dites suaranya dulu. Halo, halo. Oke. Ya. Ya Rizky, jadi tema kita workshopnya hari ini udah tahu ya, motion graphic diisi Mhm. sama Kak Bona. Nah sekarang pengantarnya udah nih, udah dibuka juga tadi dengan berdoa bersama. Aku langsung persilahkan untuk Kak Bona memulai workshopnya. Silahkan Kak.
Oke, bentar ya aku setting share screen dulu. Ada yang baru datang juga tuh. Udah kelihatan belum? Udah Kak. Udah. Gambar bergeraknya jelas kan ya? Nggak macet-macet. Jelas kok bergerak. Nah, tolong nanti sebelum aku mulai kalau ada yang macet, kalau ada yang apa ya, ada yang gambarnya kurang jelas atau layarnya nggak bener, tolong diinterupsi ya. Yaudah. Eh, Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang atau malam. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera teman-teman semua. Terima kasih sudah menyempatkan waktu dan tenaganya buat hadir dalam workshop ini, dan aku juga sangat berterima kasih buat teman-teman dari HRD yang sudah interest mau mengundang saya workshop buat motion graphic. Sebenarnya sudah sejak kapan ya? Sudah semenjak bulan Maret atau Februari kalau nggak salah dulu. Sudah sempat direncanakan buat ngajarin teman-teman editor tentang motion graphic, tapi waktu itu karena peminatnya sedikit terus dibatalkan. Nah terus tempo hari ketua HRD ngechat aku terus mau ngundang buat workshop motion graphic, terus aku tanya, ini pasti disuruh Bang Rikza ya? Iya. Jangan-jangan ini tuh cuma kedoknya Rikza doang, cuma pengen kepo doang. Tapi yang bersangkutan belum hadir ya, lihat ntar lah. Oke, jadi pada kesempatan ini aku bakal ngejelasin tentang apa itu motion graphic dan apa itu 3D CGI. Sebenarnya kalau Rikza pengen aku ngejelasin tentang motion graphic itu kurang tepat, karena motion graphic itu sedikit berbeda dengan apa yang aku tekuni hingga saat ini. Yang aku tekuni itu adalah 3D CGI, 3D computer generated images, dan itu emang apa ya, pengaplikasiannya emang agak berbeda dari motion graphic. Nah, jadi di bidang yang aku tekuni itu lebih ke 3D generalis dan visual artist. Kenapa 3D generalis? Karena 3D generalis itu apa ya, dia tuh mencakup 3D di bidang-bidang yang banyak, contohnya kayak lighting atau komposisi atau atau visual effects segala macam, semuanya itu dalam cakupanku, aku harus bisa semuanya gitu. Dan kadang di industri itu emang dibutuhkan spesifik, contohnya orang yang bekerja di lighting terus nanti dia berkolaborasi dengan orang yang bekerja di visual effects gitu. Jadi karena aku independen dan aku freelance, jadi ya aku harus bisa menguasai semuanya, termasuk marketing juga. Jadi biar bisa nge-reach klien dan segala macam gitu. Nah terus mana ya pointernya? Kalau kalian mau tahu lebih lanjut bisa cek web apa ya, portofolioku di sini, bisa lihat sendiri semuanya. Di situ aku terangin semua proyekku yang sudah aku pernah bikin, terus proses kreatifnya kayak gimana, terus komposisinya kayak gimana segala macam, semua dijelasin di situ. Oke, jadi sebelum masuk lebih dalam, aku pengen, kita masih ada waktu lebih banyak. Aku pengen ngejelasin gimana ceritanya aku dari awal bisa sampai masuk ke dunia 3D ini. Dulu itu aku waktu akhir SMP sampai awal SMA itu aku, karena ayah suka fotografi, pada waktu itu punya kamera DSLR, terus aku tertarik kan, aku belajar dari beliau, terus aku juga diajak terjun ke dunia fotografi, terus akhirnya aku ngerti tentang komposisi, tentang objek, tentang rule of thirds, kalau kalian tahu, yang misalkan apa ya, dalam satu frame itu ada kayak garis 3 gini, terus nanti misalkan objek itu harus
dua per tiga kalau nggak 3/4 itu, jadi biar objek itu menarik. Itu salah satu contoh pengaplikasiannya. Jadi dari situ aku tahu konsep konsep apa ya, konsep storytelling dan segala macam. Nah terus selama SMA juga itu aku terjun ke dalam dunia filmmaking, bikin short film. Terus dari situ aku belajar bikin storyboard, terus gimana cara aku menyampaikan pesan, menyampaikan sebuah cerita, terus menyampaikan emosi lewat lewat karakter dan segala macam. Nah dari situ berkembang, akhirnya selepas SMA aku lihat kok kayaknya orang makin banyak punya DSLR, jadi makin apa ya, makin mainstream gitu. Dan aku pengen mencoba masuk ke dunia lain. Nah akhirnya masuklah ke 3D ini. Kenapa 3D? Karena kalau aku bikin film itu butuh resources yang banyak. Contohnya yang pertama, aku butuh orang, butuh teman, butuh waktu, tempat, segala macam, uang, duit. Wah, pusing lah pokoknya. Jadi butuh resources yang banyak, dan itu butuh waktu yang banyak juga. Sedangkan kalau di 3D aku cuma duduk di depan komputer, terus ngebuka software 3D, terus aku bisa bikin apa yang aku mau. Semuanya bisa aku bikin. Misalkan aku mau bikin sebuah ruangan, terus nanti ada tempat tidur, ada kursi, segala macam, itu bisa aku bikin di 3D. Dan hasilnya itu pun dengan teknologi sekarang itu hasilnya sangat bisa menyerupai dengan apa yang ada di dunia nyata. Jadi ya akhirnya aku sampai di sini. Dan proses kreatifku adalah karena aku emang dasarnya suka musik dan berbagai macam musik. Jadi misalkan aku dengar musik A, kadang itu aku bisa apa ya, bisa sambil berimajinasi kira-kira kalau aku ngedenger musik ini tuh apa sih yang bisa aku interpretasikan. Akhirnya biasanya kalau aku di jalan dengan musik pakai earphone, terus aku sambil ngetik di Google Notes. Terus kira-kira aku kayak aku nulis kasarannya, misalkan nanti dalam imajinasiku tuh kayak bolanya nanti kayak ada, katakanlah bola, dia bergetar gitu tuh, bergetar terus kayak mungkin nyala-nyala, ada apinya segala macam, nggak tahu. Jadi aku bikin sketch kasarnya, terus nanti di software 3D aku bikin, terus nanti dari situ aku apa ya, di pelan-pelan di polish sehingga akhirnya jadi hasil visual yang udah jadi gitu. Tapi pada akhirnya yang aku katakan hasil yang udah jadi itu sebenarnya bukan bener-bener yang udah jadi, tapi karena aku oke, ini kira-kira udah cukup, ya udah aku publish gitu. Sebenarnya di dalam dunia seni itu nggak ada kata apa ya, karya yang sudah jadi, yang sudah matang itu nggak ada, karena tidak, emang hasil karya seni itu nggak ada yang sempurna. Jadi ya udah, kalau dirasa udah bagus ya udah dipublish gitu. Itu sedikit background. Nah sekarang aku mau nunjukin apa ya, bukan showreel sih, tapi kompilasi yang udah aku tunjukin sebuah video dari semua hasil yang udah aku bikin yang udah aku publish sampai sekarang. Kalau videonya macet kabarin ya. Suaranya masuk gak? Teman-teman suaranya masuk nggak? Sejauh ini cuma gambarnya aja. Iya, Oh, di cuma tempatku gambarnya. juga Bentar, masih gambar aja. sabar. Udah. Dah, oke Kak. Oke.
udah. Ya cuma 1,5 menit tapi ya. Oke, jadi itu tadi showreel. eh sebelum aku mau masuk ke lebih dalam tentang apa yang bakal aku terangin pada hari ini. Tadi yang aku tunjukkan itu barusan adalah sebuah proses aku belajar mendalami dunia 3D secara otodidak selama 2 tahun. Dan yang aku bakal presentasikan hari ini tuh bukan tentang basic apa itu 3D, apa itu motion graphics segala macam, tapi aku pengen ngenalin teman-teman dunia 3D itu kayak gini loh. Apa yang bisa kamu bikin di 3D itu bisa kayak yang aku tunjukkan barusan, yang apa yang bisa aku jelasin. Karena kenapa tidak basic? Karena kalau basic itu ngebosenin. Dan apa ya, yang aku pengen tunjukin itu adalah hal-hal yang menarik, yang tadi barusan aku bilang, yang project yang udah aku buat, yang interesting buat teman-teman buat terjun lebih dalam ke dalam dunia 3D. Mungkin kalau diundang ke workshop selanjutnya lagi, mungkin aku bisa ngenalin tentang basic atau sharing tentang teknik 3D yang lainnya, kayak fotorealism. Fotorealism itu adalah gimana caranya objek 3D itu menyerupai dalam dunia nyata. Itu hasilnya apa ya, banyak banget di ArtStation, dan prosesnya itu untuk teknologi sekarang cukup mudah, bisa diproduksi dengan mudah. Atau mungkin imperfection itu adalah apa ya, di dunianya itu tuh tidak ada hal yang sempurna. Contohnya kayak pisau itu walaupun terlihat sangat tajam, itu pasti kalau kita ngeliat di mikroskop itu pasti kayak ada apa ya, dia nggak bener-bener tajam lancip gitu loh. Jadi dia kayak ada, dia tumpulnya tuh sangat-sangat kecil. Jadi itu yang namanya imperfection. Atau mungkin contohnya kayak apa ya, kayak kardus itu kan kotak ya, kubus, tapi ujungnya itu kan ada sedikit lekungan di pinggir-pinggirnya. Nah itu namanya imperfection. Atau mungkin contohnya yang barusan pisau itu kan kalau misalkan apa ya, di atau besi yang baru di polish gitu, itu kan dia tuh nggak bener-bener celing mengkilat gitu loh. Pasti kalau dilihat di mikroskop itu ada kayak bercak-bercak, masih ada bercak-bercak, gesek-gesekan, yang itu namanya imperfection. Jadi gimana caranya kita bikin penonton apa ya istilahnya, kayak objek itu terlihat sangat nyata, yang ada di dunia nyata, jadi terlihat real gitu. Terus mungkin selanjutnya aku bisa ngejelasin tentang proses kreatifku, gimana aku proses dari yang tadi aku bilang, dari aku nulis sketch, kemudian aku proses dalam Cinema 4D, tools yang aku pakai, terus nanti sampai masuk ke After Effects buat post production, terus nanti publish. Itu bisa aku jelasin juga. Terus mungkin pendalaman tools spesifik, kayak aku bisa ngejelasin tentang Cinema 4D lebih dalam, atau program lain kayak ZBrush itu program sculpting atau buat memahat, atau sering digunakan dalam karakter modeling. Contohnya kayak bikin karakter, kalau kalian tahu itu karakter model di dalam video game, atau apa ya, di film juga sering dipakai. Misalkan bisa buat sculpting, kalau kalian tahu tuh karakter Star Wars, apa sih, Baby Yoda, itu juga bisa dibikin di ZBrush. Jadi benar-benar kayak dia tuh memahat kayak di dalam dunia nyata aja. Jadi nanti dia berbentuk karakter. Terus atau mungkin aku bisa ngejelasin benda-benda yang spesifik lain dalam 3D, contohnya lebih dalam kayak lighting, composition, presentation, atau storytelling. Oke, itu disclaimer buat awalnya. Terus aku juga berusaha biar presentasi ini nggak ngebosenin kayak di uni, kayak profesor kan ngebosenin. Next, nah jadi ini adalah apa yang bakal aku jelasin pada hari ini. Yang pertama itu tentang motion graphic dan 3D secara umum. Yang kedua, nanti di sini aku bakal apa ya,
aku bakal bikin ulang gimana aku bikin proses membuat scene ini. Nanti aku jelasin bikin apa ya, ini dia bergerak kayak kotak-kotak ini, dia muter terus nanti ada teksturnya kayak tekstur warna biru sama kuning ini. Terus semuanya lah nanti aku bakal bikin di Cinema 4D. Terus ini juga aku nanti bakal bikin ulang apa sih yang bergerak ini, yang muterin mobilnya. Terus yang terakhir ini title design, nanti aku bakal ngejelasin juga gimana caranya bikin title design ini. Ini sebenarnya sedikit bocoran, ini sebenarnya tuh aku ngambil referensi dari title desainnya Cyberpunk 2077. Itu video game yang bakal keluar bulan November. Jadi karena aku sangat antisipasi gamenya, jadi ya sangat antusias dengan gamenya, akhirnya aku kira dia tuh cocok dengan project yang bakal aku bikin ini. Oke. Sekarang masuk ke bagian pertama. Aku pengen tahu dulu buat teman-teman apa sih yang dalam kepala kalian itu motion graphic itu apa? Mungkin dalam di apa ya, dunia nyata itu sudah dipakai di mana aja, aku pengen tahu. Silahkan. Iya, silahkan teman-teman langsung dihidupin aja mikrofonnya buat yang mau jawab. Kita masih punya waktu, santai aja. Iya, biar workshopnya lebih interaktif ya Kak ya. Yoi. Silakan teman-teman. Biar sharing juga karena aku kan juga masih belajar. Tak tungguin loh, jangan AFK, jangan BRB. Atau pada masih ngantuk. Atau ditunjuk aja Kak. Jangan ditunjuk lah, sukarela. Oke, sukarela dulu deh siapa yang mau. Apa sudah pernah lihat apa ya motion graphic itu di mana, di baliho, bukan di baliho sih, di iklan TV atau segala macam gitu. Apa sih yang kalian tahu? Terus programnya itu pakai apa aja? Motion graphic itu animasi bukan sih? Bisa sih bisa animasi, itu salah satu bidang apa ya, bisa yang didalamin juga, bisa juga. Animasi maupun efek-efek gitu bukan? Terus software-nya tuh ya berarti software 3D, terus After Effects ya. Iya, itu termasuk. Yang lain ada lagi nggak? Apa masih asing ya motion graphic? Jadi Aku yang nunjuk aja kali ya. udahlah, nggak apa-apa. Untuk Udah kalau gitu tak lanjut aja slide selanjutnya. Nah, pada bagian ini aku bakal ngejelasin tentang apa sih tools yang dipakai di motion graphic. Salah satunya itu yang sering aku pakai itu Cinema 4D. Cinema 4D itu sering dipakai dalam, ya contohnya itu motion graphic, dan dia itu sering dipakai buat, kalau kalian sering nonton net TV itu contohnya kayak apa sih namanya, apa sih yang Desta sama Vincent tuh, siapa, apa sih nama acaranya? Ya Allah. Tonight Show. Oh iya, Tonight Show ya. Nah, kalau kalian perhatikan bagian intronya itu yang ada logonya, terus nanti ada warna birunya, ada color aksennya itu warna biru, terus nanti ada kayak ada frame-nya foto Desta, Vincent segala macam sama host-hostnya yang lain itu. Nah, itu juga bisa dibikin di Cinema 4D. Dan biasanya Cinema 4D itu juga dipakai dalam bumper program acara TV. Contohnya kayak acara olahraga yang nanti ada kayak logo apa sih? Ada logo acaranya, terus nanti mungkin ada lapangannya segala macam. Itu bisa dibikin di Cinema 4D. Dan emang spesifiknya itu Cinema 4D itu emang
layak dan emang gampangnya itu buat komersil. Contohnya kayak contoh lain itu kayak produk makanan. Nanti lebih dalamnya aku bakal jelasin juga tentang aplikasi dalam dunia nyata kayak gimana. Terus yang program selanjutnya itu Blender. Blender ini tadi yang Cinema 4D itu berbayar ya, dan harganya lumayan mahal. Blender itu gratis, open source, dan dia itu nggak cuma motion graphic tapi dia bisa berbagai macam. Dia bisa sculpting, bisa bikin video, bisa ada timeline-nya, nanti bisa bikin animasi juga. Dia bisa bikin macam-macam dan itu gratis. Dan apa ya? Dan juga dipakai oleh motion graphics atau 3D artist banyak lah di dunia. Tapi kenapa aku nggak pakai Blender? Karena interface-nya itu apa ya, nggak user friendly buat aku, karena apa ya, proses kreatifnya itu nggak secepat di Cinema 4D. Jadi ya aku tetap stick di Cinema. Terus yang selanjutnya ini ZBrush yang tadi aku bilang, ini buat 3D sculpting. Aku kasih contoh deh 3D sculpting tuh kayak gimana. Mungkin contohnya benar. Nah, kelihatan nggak? Kelihatan ya gambarnya? Nah, ini adalah contoh penggunaan aplikasi The ZBrush. Jadi ini apa? Dia kan menyerupai kayak orang nyata gitu loh, padahal dia itu cuma karakter fiktif. Nah, di ZBrush itu jadi dia tuh kayak bisa sculpting. Ini tuh sebenarnya awalnya dari apa ya? Dari cuma kayak berbentuk bola, terus nanti dipahat jadi ini nanti menyerupai kepala, terus nanti sampai ke bawah, sampai ke badannya, segala macam. Nah, terus itu tadi ZBrush. ZBrush juga bisa ada apa ya, ada bikin rambut kayak gini juga. Ini ada sistemnya juga. Nah, terus program selanjutnya itu Marvelous Designer. Ini Marvelous Designer. Marvelous Designer itu adalah program, sorry, anjingnya berisik. Marvelous Designer itu program apa ya, yang biasa dipakai oleh fashion designer. Itu program untuk membuat garment, membuat pakaian. Contohnya kayak ini juga nih. Jadi pakaian ini bisa dibikin lewat program tadi. Jadi prosesnya itu emang bener-bener kayak apa ya, kayak penjahit lah. Jadi nanti ada kayak katakanlah jadi prosesnya itu bener-bener kayak ngejahit. Contohnya kayak ini nih. Nanti ini dibikin di softwarenya, terus nanti kayak dijahit. Jadi bener-bener nyatu gitu loh, nyatu kayak jadi berbentuk pakaian kayak gini. Nah, itu penggunaan dalam program Marvelous Designer dan sering dipakai juga buat apa ya, buat video game, dan ini emang industry standard Marvelous Designer. Terus selanjutnya ini Maya. Maya itu juga industry standard. Dia sering dipakai buat bikin karakter juga. Dia emang fokus buat 3D modeling. Contohnya kayak bikin model apa ya, model mobil atau kendaraan, itu sering dipakai. 3D artist emang sering pakai Maya ini. Nah, terus ini After Effects itu kalian pasti kenal. Ini emang software buat post effects. Jadi biasanya itu pipeline-nya adalah dari production ini, terus nanti larinya ke After Effects buat kayak nambahin efek-efek apa ya, mungkin lumetri color atau warnanya biar lebih bagus, terus nanti bikin komposisi, misalkan background dirubah segala macam. Semuanya bakal disatuin di sini. Jadi misalkan kalau udah dibikin semuanya di sini, mungkin lightingnya warnanya kurang bener, kurang apa, nanti bakal dibenerin di sini gitu. Nah, terus yang terakhir ada namanya Unreal Engine. Unreal Engine itu sebenarnya program buat bikin video game, tapi zaman sekarang sudah dipakai buat bikin film production, dan hasilnya itu emang cukup memuaskan. Jadi
lama-lama itu nanti film production itu sudah virtual, jadi nggak perlu nyari tempat, nggak perlu scouting, nyari location segala macam, dan penggunaannya pun cukup user friendly. Dan Unreal Engine ini gratis kecuali nanti kalau sudah dapat dari produksinya itu sudah ada pendapatan sekian persen, nanti baru dibagikan ke yang punya software ini gitu. Jadi ya buat indie developer gratis, jadi bisa dipakai sebebasnya. Jadi itu adalah sedikit dari tools yang sering dipakai dalam dunia 3D atau motion graphic, dan banyak program lain yang belum aku sebutin di sini. Mungkin pada kesempatan selanjutnya bisa tak jelasin lagi. Dan satu hal penting yang pengen aku sampaikan adalah tools yang aku jelasin barusan ini itu kalian bisa pakai terserah mana aja. Tools itu sebenarnya nggak penting, yang penting adalah hasil akhirnya itu kayak gimana. Karena yang tadi aku bilang, aku lebih prefer pakai Cinema 4D. Sebenarnya bisa pakai Blender juga, tapi hasilnya itu yang lebih penting, hasilnya itu bagus atau enggak, hasilnya memuaskan buat artisnya sendiri itu sendiri atau enggak gitu. Dan contohnya lagi, Maya itu kan ada program semacam ini juga lain, contohnya 3ds Max dan apa lagi ya, aku lupa, pokoknya ada lagi lah, ada lebih banyak itu. Jadi sebenarnya software itu gak penting. Kalau kalian bilang buat software editing tuh Premiere Pro lebih bagus atau Sony Vegas lebih bagus, itu tuh gak penting, yang penting kan hasilnya. Jadi selama kalian puas dengan hasilnya, itu yang lebih penting. Nah, di bagian selanjutnya aku pengen jelasin apa ya, cara aku bekerja kayak gimana lebih detailnya. Jadi bakal aku gambar lewat Paint. Yang tadi bagian paling awal aku bilang katakanlah aku ngedengerin musik, terus aku kekumpul ide ini kecil. Terus jadi rough idea. Nah, ide ini terus aku masukin ke production, masukin ke cinema. Di sini aku bikin scene-nya, terus aku bikin presentasi kasarnya, terus nanti lighting kasarnya kayak gimana. Nah, ini proses ini tuh memakan waktu yang lama, contohnya kayak seminggu 2 minggu tergantung projectnya. Kalau misalnya macet, kalau misalnya aku stuck di tengah jalan, atau istilahnya itu writer's block, jadi nggak bisa lanjut lagi, ya udah aku pergi ke project lain yang lebih menarik lah. Baru mungkin kalau dapat inspirasi lagi aku balik lagi ke sini. Nah terakhir masuk ke post production. Ini di After Effects. Pasti aku prosesnya kayak gini. Jadi ke sini. Ini nggak cuma Cinema 4D, mungkin kalau aku butuh kayak karakter, aku masuk ke ZBrush. Nanti aku masukin ke sini. Terus hasilnya itu nanti bakal di After Effects. Terus ya udah outputnya jadi video deh, terus habis itu dipublish gitu. Jadi emang prosesnya lumayan lama karena apa ya? Karena aku pengen tuh hasilnya bener-bener maksimal, dan aku tuh sampai hasil akhirnya tuh aku terpuaskan gitu. Oke, terus selanjutnya bagian ini singkat aja aku pengen jelasin tentang sudah di motion graphic itu sudah dipakai di mana aja. Yang pertama yang tadi aku bilang commercial. Yang sebelah kiri ini gambarnya gerak kan ya? Iya, gerak. Okay. Yang sebelah kiri ini contoh pengaplikasian lewat software Cinema 4D, ini lewat iklan sepatu Nike. Ini emang sering Cinema 4D itu emang sering dipakai buat iklan sepatu. Terus yang sebelah kanan itu iklan M&M, emang sering dipakai juga buat produk desain, nggak cuma makanan tapi kayak produk pembersih atau sabun segala macam, itu sering dipakai juga. Terus selanjutnya ArcViz, Architectural Visualization. ArcViz itu kalau kalian tahu contohnya kayak buat pemasaran perumahan. Nah, jadi
apa ya, presentasinya itu harus menyerupai dengan dunia nyata. Hasilnya itu harus harus apa ya, harus membuat customer itu kayak pengen beli rumahnya gitu loh, ya nggak sih? Jadi dari sini juga ada aspek marketingnya juga. Jadi gimana cara menampilkan rumah itu yang sesuai real dengan dunia nyata. Ini juga ukurannya harus pas, kayak apa ya, dimensinya juga, dan lightingnya juga harus nyata, apa yang terjadi di dunia nyata tuh kayak gimana. Terus selanjutnya instalasi yang lain adalah dalam desain panggung. Yang sebelah kiri ini desain dari musisi Excision, ini musik dubstep. Jadi apa ya, ini tuh kayak layar gede. Kalau kalian tahu, kalau di Indo itu contohnya kayak DWP, Jakarta Warehouse Project, atau yang lain. Jadi ini kayak layar gede, terus nanti ini dibikin di dalam software 3D, terus jadi seakan-akan nyata gitu loh hasilnya, itu dimensinya juga pas menyerupai kayak objek asli gitu. Terus yang sebelah kanan Dead Mouse, ini tuh kayak ini, jadi layar itu banyak, nggak cuma satu, ini kayak kecil-kecil, 1 2 3 4 5 6, ada banyak banget. Nah, jadi dari situ objek 3D-nya itu diproyeksikan sehingga hasilnya akan menyerupai objeknya nyata gitu kalau dilihat dari penonton. Terus selanjutnya projection mapping. Projection mapping itu adalah jadi bayangin kalian punya objek di dunia nyata, contohnya kayak tembok ini. Ini kan tembok nih, jadi seakan-akan temboknya itu punya dimensi. Jadi diproyeksikan lewat proyektor, kemudian di dalam software 3D itu dianimasikan, jadi kayak kotak-kotak ini bergerak ke kanan ke kiri. Nah ini dianimasikan, jadi seakan-akan tuh ada dimensinya nyata gitu loh. Sebelah kanan juga contoh lain. Jadi kayak ini temboknya tuh nyala-nyala, ada animasinya. Terus ini seakan-akan objeknya tuh ngambang. Itu adalah contoh dari projection mapping. Terus selanjutnya VR. Kalau kalian tahu VR headset kayak Oculus Rift atau HTC Vive atau Valve Index, itu tools itu sebenarnya seringnya dipakai buat main video games, tapi juga bisa dibuat bikin hasil seni. Contohnya yang pertama sebelah kiri itu programnya namanya Oculus Rift, Oculus Medium. Jadi pakai VR headset, terus nanti modeling di dunia nyata. Jadi kita tahu dimensinya tuh segedenya seberapa, terus nanti ukurannya seberapa, terus jadi lebih interaktif. Yang sebelah kanan juga dalam developing video game juga lebih nyata hasilnya, dimensinya juga pas, jadi lebih akurat dan prosesnya juga bakal lebih cepat gitu. Terus yang selanjutnya AR atau augmented reality. Yang sebelah kiri ini, kalau kalian tahu video dari Corridor, itu terkenal banget, judulnya Boston Dynamics. Jadi mereka memparodikan perusahaan Boston Dynamics. Mereka kan yang bikin robot. Terus gimana caranya mereka menyampaikan pesan bahwa suatu hari kan robot mungkin punya apa ya, nggak bisa dikekang lagi, sehingga robot itu punya kebebasan. Akhirnya dalam video ini mereka merepresentasikan dengan metode AR. Jadi ini kan objek 3D, terus dia disatukan dengan video, dengan live action di dunia nyata. Jadi pesannya itu tersampaikan. Terus yang sebelah kanan ini adalah contoh dari motion tracking di After Effects. Jadi seakan-akan apa ya, iPhone ini ada dimensinya. Jadi apa, ini cuma buat keren-kerenan sih, tapi ya itu adalah contoh dari AR. Selanjutnya, nah ini yang tadi aku bilang, The Mandalorian itu mereka pipeline-nya pakai Unreal Engine. Jadi ini kan tembok nih. Jadi background ini dibikin lewat aplikasi 3D. Jadi ini tuh nggak nyata. Jadi setnya tuh cuma segini. Akhirnya di background itu diproyeksikan. Jadi hasilnya tuh seakan-akan kayak di dunia nyata, dan emang apa ya? Ini juga buat salah satu metode buat ngirit, buat produksinya, biar nggak nyari set yang jauh cuma buat scene kayak gini doang. Akhirnya dibikin di virtual production.
Terus selanjutnya ini sedikit tentang lebih dalam tentang video game development. Yang sebelah kiri itu adalah teknik motion capture. Teknik ini sebenarnya sudah banyak digunakan di standar industri video game sekarang. Jadi sebelah kiri ini aktrisnya, dia pakai baju motion capture. Nah ya kalau kalian lihat yang bulat-bulat putih-putih ini nih, yang ada warna merahnya, itu jadi dia mengirimkan data ke server, data kayak posisinya, koordinatnya karakter ini, terus akhirnya diproyeksikan ke dalam karakter 3D-nya, sehingga hasilnya itu kayak animasinya tuh nyata, animasinya itu menyerupai aktris aslinya gitu. Dan aktrisnya ini nggak main-main, nggak. Jadi emang kelasnya itu emang juga setara film. Jadi emang aktingnya juga bagus banget. Terus yang sebelah kanan itu adalah teknik fotogrametri. Fotogrametri itu jadi objek di dunia nyata atau figur, dia itu ditangkap menggunakan kamera yang banyak. Ini kan kamera nih, kamera DSLR, kamera mahal, banyak banget. Nah jadi dalam gambar itu kemudian diproyeksikan ke dalam 3D lewat software. Jadi hasilnya kayak seperti yang di bawah ini nih. Ini kan Mads Mikkelsen, aktor legendaris. Nah jadi hasilnya kayak bakal nyata banget kayak gini. Nah ini dalam video gamenya, ini kan nyata. Nah ini dalam video gamenya. Begitu, itu sedikit tentang mocap dan fotogrametri, teknik dalam proses pembuatan video game. Nah sekarang masuk ke project breakdown yang aku bikin. Nah aku bakal masuk ke cinema. Kita masih punya waktu berapa lama nih? Masih lama kok, Kak. Masih sampai 16.45. Oke. Habis itu dilanjutin tanya jawab. Oke. Jadi yang pertama, sebelum aku masuk lebih dalam tentang yang aku jelasin di sini nih, yang aku tunjukin itu apa ya? Sebenarnya proses kreatif aku dengan tools yang aku punya. Jadi angkanya itu misalkan kayak posisinya ini, atau nanti parameternya, contohnya kayak parameter ini nih, posisinya, koordinatnya itu nggak kayak pakai penghitungan eksak, harus dihitung secara eksak. Semuanya tuh pakai feeling. Jadi apa ya, aku kira bagus ya udah aku lanjut. Kalau kurang bagus ya aku polish lagi. Jadi nggak ada kayak angka, nggak ada kayak rumusnya lah yang bener-bener pas. Jadi semuanya nih aku kayak ada proses kreatifnya, nggak langsung jadi gitu. Oke, yang pertama scene pertama, gimana caranya aku bikin scene ini. Bentar. Nah, bikin scene kayak gini. Ini mobilnya beda tapi ya nggak apa-apa. Nah, aku tergambar scene ini itu sebenarnya dari, kalau aku boleh tunjukin itu referensinya dari trailer video game Need for Speed Heat. Nah, ini kan sama nih, sama persis, malah aku kayak nyontoh, kayak copy paste. Nah, karena aku suka banget sama gamenya dari Need for Speed Heat, kemudian aku pikir, nah ini kan pergerakannya juga sama nih, dia muter, tapi dia muternya nggak banyak banget sih. Jadi nah itu ide dasarnya. Kemudian aku bikin di Cinema, hasilnya bakal kayak gini. Kok nggak muter? Nah, jadi ini gimana sih? Nah, kelihatan nggak? Jadi panelnya tuh dia gerak muter gitu. Kalau aku diminta bikin dari awal, sebenarnya bisa. Aku bikin cepat aja. Sebenarnya awalnya itu dari
Jadi kayak gini doang, dari kubus ini doang. Terus aku cloning jadi dia jadi buat memperbanyak. Eh, nah, hasilnya kayak gini. Terus kenapa aku nggak copy paste satu-satu? Karena buat apa ya, buat save resources. Jadi prosesnya itu nggak, dia nanti buat kalau ngerendering dia nggak berat nanti programnya. Terus pakai random effector. Ini aku cepat aja. Scale bukan. Nah, hasilnya kan kayak gini nih. Terus pakai plane effector, rotation 60, terus pakai linear field. Kok hasilnya kayak gini? Ya itu salah satu contoh prosesnya. Taruh di sini apa ya? Nah kayak gini nih. Aduh, siapa tuh barusan? Nah, ini nih. Jadi sebenarnya apa ya, nggak rumit, cuma proses aku sampai ke hasil ini tuh sebenarnya butuh proses yang agak lama juga. Jadi ya aku main-main sama efek-efeknya, kira-kira yang pas tuh mana yang hasilnya sesuai dengan konsep idea yang udah aku buat gitu. Nah, hasilnya bakal kayak gini ntar gitu. Ini clipping digeser ke belakang. Nah, kayak ini. Oke, itu scene yang pertama. Terus yang kedua. Nah, yang kedua ini agak rumit. Bentar. Nah, aku bikin dari awal pakai. Nah, ini sebenarnya kayak apa sih? Ini tuh kayak jalannya lah, kayak railnya itu harus, objeknya itu harus jalan ke mana, ke poin mana aja. Pakai taruh di 0. Nah. Nah, hasilnya bakal kayak gini. Ini kegedean ini kubusnya. 10 kekecilan 20. Nah, kalau di play itu kubusnya nanti bakal ngikutin garisnya. Nah, sekarang tinggal tambahin efek kayak vibration, jadi dia muter atau gerak-gerak. Jadi dia pergerakannya nggak linear, nggak kaku. Jadi ada nambah dimensinya, lebih dinamis. Terus dikasih treasure object, masukin cube-nya. Kok nggak jalan? Treasure object, masukin cube. Nah, hasilnya kayak gini nih. Kalau misalkan aku nggak pakai vibration, jadi dia hasilnya linear, lurus doang. Jadi kurang dinamis, kan boring. Jadi akhirnya tambahin vibration. Nah, biar lebih dinamis dan lebih menarik. Nah, terus ini kan hasilnya masih
dia ini masih belum menghasilkan apa, masih belum menghasilkan geometri. Jadi di Cinema 4D versi 20 itu ada namanya volume builder. Belum keluar. Copy dari sini aja. Boom. Kok belum keluar juga? Waduh. Nah ini nih. Tapi kegedean. Apa dikecilin ya? Ya jadi ini sebenarnya garis besarnya kayak gini. Ini emang masih kasar, harus dipolis lagi biar hasilnya sesuai yang diinginkan. Dan emang scene ini lumayan berat sih. Jadi itu sebenarnya proses kreatifnya kayak gitu. Sebenarnya nggak apa ya, nggak rumit banget, tapi kalau dimulai dari awal banget itu ya proses sampai bikin hasilnya kayak gini ya lumayan lama sebenarnya. Ini scene kedua ini juga prosesnya lumayan lama, kayak seminggu lebih atau mungkin 2 minggu lebih, aku lupa. Cuma buat bikin scene ini gitu. Nah ini aja sampai PC ku macet-macet, ya Allah. Nah hasilnya bakal kayak gini. Ini kayak malah kayak apa sih, kayak apa sih, kayak es. Oke, selanjutnya scene ketiga. Nah scene ketiga ini agak berbeda karena apa ya, karena di sini itu aku lebih banyak pakai di After Effects-nya. Sebenarnya di Cinema 4D-nya itu cuma buat ngebikin apa, pecahan-pecahan ini doang. Dan kebanyakan di After Effects-nya itu baru kayak background-nya, kayak warnanya, terus nanti nyala-nyala klip-klipnya, terus nambahin objek segala macem. Itu di After Effects. Referensinya itu sebenarnya dari iklannya Cyberpunk 2077. Itu trailernya. Mana ya? Nah, dari sini. Nah, dari situ. Kan keren banget. Kayak dari pecahan terus nanti kayak balik lagi ke normal. Nah, itu referensinya. Dan yang aku bikin emang jauh dari referensinya, tapi aku coba apa ya, semirip mungkin, bikin semirip mungkin. Prosesnya itu sebenarnya awalnya dari logo itu. Waktu itu aku Google apa ya, Need for Speed Carbon logo. Nah dari logo ini terus aku proses di Illustrator, Adobe Illustrator, terus nanti hasilnya itu bakal jadi kayak gini. Bentar. Boom. Nah hasilnya tuh sebenarnya kayak gini doang. Ini aku benerin dulu. Terus ini kan cuma poin-poin nih, cuma garis-garis. Kalau di render nggak kelihatan apa-apa, kosong doang. Nah gimana caranya bikin jadi objek 3D? Pakai extrude. Nah jadi deh. Ini emang poin-poin ini emang harus, jadi waktu itu aku benerin satu-satu, kira-kira ini ada yang overlapping atau enggak. Jadi titik-titik ini ada yang overlapping atau enggak. Jadi apa ya, prosesnya juga lumayan lama tapi hasilnya cukup memuaskan. Nah hasilnya kayak gini. Nah terus dari objek ini akhirnya
pakai pakai efek namanya Voronoi Fracture. Dia dia kayak pecahin apa sih, mencahin objek satu-satu. Jadi objeknya itu dia pecah. Nah, jadi dari pecahan ini eh, aku animasiin, terus jadi hasilnya kayak balik lagi ke normal. Nah, kayak gini. Terus aku tambahin random effector buat apa ya? Dia itu pecahannya itu nggak linear, nggak kaku, biar lebih dinamis. Jadi aku tambahin effector biar dia ada perputarannya. Sorry. Nah, jadi lebih kelihatan natural gitu pecahannya. Terus tambahin random effector lagi. Nah, lebih. Nah, hasilnya kan lebih natural gitu. Boom. Jadi deh. Nah, kalau kalian mau lihat yang di After Effects-nya sebenarnya lebih rumit karena itu pakai banyak layer. Tak tunjukin lagi deh. Shibui post. Nah, tadi kan hasilnya cuma kayak apa sih? Cuma simple gini doang. Nah, hasil akhirnya itu aku tambahin warna, tambahin glow effect segala macem. Terus di bawahnya ini tambah kayak glowing effect juga, warna merah. Kayak glitch ini juga aku tambahin sendiri. Nah, terus ini backgroundnya ganti. Terus ini tambah efek tulisan-tulisan segala macam. Ini ada motion graphic effect juga, kayak kotak-kotak kayak sci-fi gitu. Nah, tulisannya. Sebenarnya kalau kalian perhatikan itu, ini tuh emang elemen-elemen apa ya? Yang ada dalam game aslinya itu ada ini nama-nama karakternya. Nah, isinya berubah. Nah, terus bagian ini kalau dari komposisi After Effects-nya komposisi Cinema 4D-nya cuma background kosong, background hitam. Tapi di After Effects-nya baru tak tambahin background warna biru ini biar nambah teksturnya. Gitu. Shibui. Sabar ya, ini aku sambil ngerekam sih. Kalau ada pertanyaan tahan dulu ya, nanti ada sesi Q&A. Kalau kalian lihat pusing pas ini. Banyak banget ininya, projectnya. Nah, title-nya tuh di sini. Nah, mulai dari mana ya? Bukan. Ini aku bilang bagian bawahnya. Jadi ini sebenarnya komposisi cuma merah kayak gini, terus aku kasih efek gradient map, terus glowing juga, sama flicker effect biar dia nyala-nyala. Terus lagi ya, mana sih? Bukan. Nah, ini title aslinya kayak gini, yang dari Cinema. Nah, dari sini terus aku masukin ke After Effects, hasilnya bakal kayak gini. Terus warnanya aku rubah, mau tambahin adjustment layer, brightness, contrast segala macam biar lebih menarik. Hue saturation warnanya aku rubah biar lebih dinamis. Nah, di sini warnanya berubah,
Terus mana lagi ya? Terus nah ini dari video game aslinya emang ada elemen logo X ini. Itu aku tambahin. Nah, aku overlay. Terus bagian tengahnya terus tambahin teks, background. Nah, ini background aslinya kayak gini. Terus aku tambahin vignette biar ada warna hitamnya. Terus di sini ada apa? Elemen motion grafiknya. Terus itu semua aku overlay semua, aku tumpuk-tumpuk. Terus ini bagian backgroundnya. Terus ini bagian kiri atas. Sebenarnya gimana caranya aku nggak ngebikin penonton itu bosen dengan hasil karya seniku, karena kalau penonton bosen ya mereka cari apa sih, cari hasil karya seni yang lain. Dan buatku juga aku nggak pengen hasilnya tuh boring, cuma title, cuma mana sih tadi, mana ya, kok hilang. Nah, hasilnya nggak cuma kayak gini doang terus background hitam doang, tapi gimana caranya biar mata itu terasa banyak yang terjadi yang kita lihat, sehingga kita masuk ke dalam dunianya itu. Nangkep gak sih? Aku nggak bagus dalam nerangin, tapi itu adalah contoh dari immersion, gimana caranya kita terjun ke dunia itu. Terus ya udah, terus masuk ke bagian akhir. Di sini cuma hitam doang backgroundnya, terus akhirnya masuk lagi tekstur backgroundnya. Nah, balik lagi yang warna tekstur tadi, mana sih? Ini cuma dikit banget sih, ini opacity-nya cuma 5%, tapi nambah tekstur di backgroundnya. Begitu. Gitu deh. Terus ini ada elemen X-nya lagi. Aku animasiin mundur ke belakang. Gitu. Ya udah, terus diekspor hasilnya jadi video. Terus semua komposisinya aku jadiin satu dalam komposisi besar ini. Gitu. Gitu deh, itu bagian ini. Sebenarnya banyak scene lain, tapi karena kita nggak ada, waktunya sudah mau habis, akhirnya ya udah, itu tadi bagian kedua project breakdown. Sampai situ aja buat project breakdownnya dan presentasiku pada hari ini. Sebenarnya aku pengen ngejelasin lebih banyak lagi, cuma karena aku hari ini banyak termin juga, banyak janjian juga, banyak harus ngerjain kerjaan klien juga. Jadi ya mungkin kalau aku diundang lagi, aku dengan senang hati bakal jelasin mungkin bidang spesifik lain. Terus sebelum aku tutup, mungkin kalau teman-teman ada pengen tahu lebih lanjut, pengen mendalami, pengen sharing bareng atau belajar bareng, bisa mampir ke Twitch channelku. Aku tulis di mana ya? Terus di notes. Mana sih? Apa aku tulis di paint aja? Apa terus di sini aja nih? Twitch. Nah, di sini aku bakal streaming proses kreatifku. Aku proses aku bikin personal project ataupun client project, itu aku streaming di sana. Atau bisa tanya langsung lewat Instagram. Ini channel Twitch, boleh di follow. Atau kalau mau lebih personal lewat Instagram @b_vitosilva.
Nah, ini semua portofolio aku ada di sini, bisa dilihat juga. Bisa dilihat semua. Kalau mau di-follow silahkan, atau PM silahkan, terserah. Yaudah, gitu aja. Terima kasih teman-teman buat perhatiannya. Sorry kalau misalkan ngebosenin atau sangat asing buat kalian, tapi aku mencoba biar kalian mengenal juga ada dunia lain yang kayak gini. Ini sebuah dunia lain yang mungkin buat beberapa orang menarik. Jadi dari sini aku ngenalin tentang dunia 3D sama motion graphic. Oke, kayak gitu. Terima kasih teman-teman buat semuanya. Aku serahin lagi ke Aulia. Terima kasih. Iya, makasih Kak Bona. Wah, keren banget ya teman-teman. Bagi aku yang bukan bidangnya ini aja tuh udah menarik banget gitu. Apalagi buat teman-teman yang benar-benar juga menekuni bidang ini. Nah, mungkin kita langsung ke sesi berikutnya ya untuk tanya jawab. Untuk teman-teman yang mau bertanya sama Kak Bona, aku persilahkan. Boleh nanya apa aja loh, terserah. Iya, boleh. Mau sharing juga boleh. Tuh, boleh. Silakan teman-teman. Soal aku kedengeran nggak? Halo? Kedengeran. Oke. Ya aku mau tanya spek Ya, komputernya namanya dulu. Kak. Oh ya, Fadil. namaku dulu ya. Ya, namaku Fadil. Aku tinggal di Jerman. Aku mau tanya apa namanya? Spek komputernya Kak Bona apa ya? jangan jangan tanya spek komputer. Aduh, aku malu karena spek komputerku tuh nggak, waduh, jelek. Aku tuh aku tulis di mana ya, di notepad. CPU-nya tuh Ryzen 5 2600. Nah, GPU-nya tuh jelek banget, 1050. Tapi mungkin bulan depan aku mau upgrade ke RTX 3070 kalau mampu. Ya kalau nggak mampu mungkin belinya baru RTX 2060. Aku baru sanggupnya segitu. Terus apa lagi? RAM-nya 16 GB. Terus Lumayan gede. apa lagi? Udah Itu aja sih kayaknya. Oke. Ya udah sih. Ya sebenarnya maksudnya gimana ya? Yang pengen aku sampaikan adalah aku dengan spek kayak gini pun maksudnya bukan spek yang wah gitu loh, spek yang powerful, tapi aku bisa gitu loh, dengan apa yang aku punya. Aku bisa, walaupun aku dengan upgrade GPU atau CPU itu bisa lebih cepat, tapi dengan segini doang tuh aku bisa. Tapi emang harus sabar, pelan-pelan gitu. Iya, itu juga sih. Gitu. Oh ya, pakai hard disk apa SSD? Buat di drive C-nya itu buat Windows-nya pakai SSD, sisanya cuma storage HDD biasa. Gitu. Begitu. Tadi ada yang ngechat tuh siapa? Kasih. Oh ya, makasih Dar buat share linknya. Rekomendasi channel YouTube web tutorial kalau mulai belajar 3D dari awal. Oke. Aku share screen lagi. Bentar. Grayscale Gorilla. Layarnya kelihatan kan ya? Mungkin linknya di copy paste ke Oh iya. Skype. Oh iya. Bentar, aku juga sambil nyari yang intro. Nah, mungkin ini juga menarik nih. Mana Skype? Nah, ini terus channel ini Grayscale Gorilla. Tapi Grayscale Gorilla itu dia lebih spesifik pakai program Cinema 4D. Terus apa lagi ya? Ini contoh motion capture data.
terus ini bikin sport graphic intro segala macam. Sebenarnya juga menarik nih, tapi kayaknya agak rumit. Nggak, aku drop aja. Ya bener tuh Blender Guru, wah bro, dia wah suhu Blender Guru itu. Nah ini nih apa, belajar bikin donat ini gampang, simple, dan dia tuh ngajarnya dengan apa ya, fun, dan bisa apa sih, bisa diikutin dengan mudah tanpa masalah. Dulu aku juga kenal Blender itu dari videonya Doi nih, suhu gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Oke, yang lainnya yang mau bertanya, boleh. Ini Kak Haidar mau nanya atau enggak, Kak? Kayaknya ngidupin mic-nya nih. Ada. Sharing juga boleh, Kak. Kita masih punya berapa menit, Aulia? Kita nyampe jam 5. Nanti 5 menit closing. Oke. Ini Bona berencana bikin episode kedua nggak nih workshopnya? Ya terserah, kalau HRD ngundang lagi ya saya siap. Aku Kalau saran diundang aja lagi sih mungkin bersedia ya, Kak, untuk ya. episode keduanya praktek kali ya. Gimana? Kalau sebelum-sebelumnya juga kalau desain grafis itu juga ada prakteknya juga sih. Cuma ya kalau yang namanya motion graphic kan lebih apa ya? Kalau praktek agak lama sih ya. Nah itu dia Dar, emang proses, karena apa ya, yang aku takutin tuh karena mungkin buat teman-teman programnya kurang familiar, jadi lama gitu loh prosesnya, dan mungkin ngebosenin juga, makanya aku menghindari itu. Paling sih gini Bun, mungkin teman-teman sebelum workshopnya tuh udah download software yang pengen dipakai di workshopnya. Terus mungkin kita bikinnya yang simple-simple aja gitu. Misalkan yang bisa kita pakai di video YouTube kita di channel, biar bisa langsung diaplikasikan gitu. Iya, ngerti. Bisa sih, Atau bisa. ya bikin trailer. Itu kalau yang kemarin-kemarin nonton juga kan ya yang trailer PPTV Jerman. Itu banyak motion grafiknya juga kan ya. Jadi Fadil juga mungkin bisa sharing. Nah iya tuh, bagus tuh. Nah, tuh. Boleh. Silahkan HRD direncanakan. Iya, makasih Kak Haidar. Sarannya kami catat kok. Iya. Oke, yang lain mungkin ada yang masih mau bertanya. Kita masih ada waktu nih. Mungkin teman-teman editor ada request, saran atau pertanyaan. Kemarin yang request siapa ya? Request workshopnya Kiki. Coba ada pertanyaan nggak Kiki? Aku sih pertanyaan kalau itu kayak lebih ke praktek ya, bukan cuma apa sih kayak gini gitu. Nah iya nih, episode kedua nih berarti Kayak ya. kalau praktek lebih seru kali ya. Boleh. Nanti kalau ada lagi ikut deh. Dari Rizky sendiri apa ya requestnya? Maksudnya? Ya kan waktu request. itu yang request ini ya, pertama tuh motion graphic. Nah ini di episode kedua tuh apa yang kamu harapkan gitu? Apa ya? Iya kayak tadi aja sih, kayak apa saran yang tadi itu apa namanya? Apa ada aset-aset yang bisa dipakai buat masukin ke video gitu. Jadi nggak template-nya ya kan, biasa kita kan dapetnya editor itu ada template-nya itu aja. Jadi kalau misalkan bosen nih apa ya pakai yang lain gitu, atau apa ya grafik ini kayaknya bisa kasih yang ini gitu, mungkin gitu kali. Aku mau kasih saran boleh nggak buat yang yang selanjutnya yang praktek ini? Boleh banget. Gimana kalau misalnya yang selanjutnya ini yang buat praktek itu
lebih diajarin ke tool-tool basicnya gitu. Kayak misalnya gimana cara muter benda, gimana cara geser benda ke satu tempat ke tempat lain. Pokoknya gimana caranya dari tool basic yang ada itu kita juga bisa buat sesuai yang kita mau gitu loh. Jadi dari situ kita bisa kembangin masing-masing sendiri gitu. Boleh, ide bagus. Oke, makasih Fadil. Oke. Ada lagi pertanyaan yang lain atau request lagi boleh? Ini dari tadi Bang Riksa udah masuk belum? Kayaknya tadi masuk terus keluar lagi, Kak. Iya. Ada lagi teman-teman? Mungkin editor yang cewek-cewek. Oke, nggak ada ya? Nggak ada? Oke, karena udah jam 5 juga ya teman-teman, dan kayaknya nggak ada yang mau bertanya lagi, atau mungkin masih belum kepikiran pertanyaannya. Nanti kalau udah kepikiran Masih pada pertanyaannya bingung boleh, nih. iya boleh ngechat personal ya ke Kak Bona. Ya, yang tadi bisa lewat Twitch atau Ya, Instagram. ya nanti kalau mau ada pertanyaan boleh hubungi Kak Bona, atau bisa juga misalkan mau tanya lewat kami HRD, nanti dihubungkan ke Kak Bona juga boleh. Oke teman-teman, terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah meluangkan waktunya untuk workshop kali ini. Terima kasih juga untuk Kak Bona. Materinya sangat menarik, walaupun aku juga sebenarnya masih belum ini ya familiar karena memang bidangku bukan di sini, tapi aku yakin ini bermanfaat banget buat teman-teman editor. Tadi sedikit yang bisa aku garis bawahin dari kata-kata Kak Bona itu, tadi kan sempat mengenalkan tools-toolsnya juga ya Kak ya. Terus kata Kak Bona tuh sebenarnya nggak penting mau pakai apa, yang penting kita puas sama hasilnya. Nah ini menurut aku bisa jadi satu hal yang bagus gitu buat kita itulah buat kita sama-sama pahami bersama gitu. Jadi yang penting kita puas sama hasilnya, ya bodo amat gitu kita mau pakai aplikasi yang menurut orang kurang ini atau gimana gitu. Yaitu untuk penutupan dari aku. Mungkin dari Kak Bona ada closing statement mungkin? Boleh Kak? Closing statement apa? Yaudah intinya makasih teman-teman yang sudah nyempatin waktunya. Udah itu aja. Oke, terima kasih Kak. Dari teman-teman mungkin ada yang mau ini juga menyampaikan kesan-pesannya gitu? Boleh volunteer deh satu orang gitu. Kesan apa yang didapat dari workshop kita kali ini? Ada? Keren. Oke. Kak Haidar, silakan Kak. Yeay. Sepertinya pada sangat antusias ya. Aku juga tuh baru tahu kayak beberapa bulan yang lalu ya, portofolio motion grafika Bona. Terus sekarang ditunjukin semuanya, depan belakang backgroundnya gimana cara bikinnya, keren banget. Makasih banyak Bona buat workshopnya. Dan emang dunia motion graphic tuh emang kompleks tapi menarik gitu. Jadi thank you Bona udah membukakan jendela ke dunia ini. Semoga kedepannya bisa bermanfaat ini buat menginspirasi teman-teman, terutama yang editor dan yang terinspirasi untuk jadi animator misalnya. Semangat! Yeay. Iya, semangat. Semangat! Iya, makasih banyak ya Haidar. Oke. Mungkin karena kita udah selesai, udah closing statement juga dari Kak Bona, dari peserta juga, dari Kak Haidar tadi, kita tutup untuk workshop kali ini. Sekali lagi aku mau ngucapin terima kasih buat Kak Bona
Semoga nanti tadi saran-saran dari teman-teman bisa segera direalisasikan dan bisa ngundang Kak Bona lagi gitu. Oke teman-teman, mungkin sudah boleh live. Ya, terima kasih ya teman-teman semuanya. Dadah. Sampai jumpa di workshop berikutnya. Dadah. Dadah, cheers.